Halo Redes Kumparan, apa kabarnya? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, di samping gue ini sekarang ada all new Yamaha Aerox 155 Connected dan ini adalah motor pribadi pemakaian gue. Di video kali ini kita akan ngebahas 4 kelebihan, 4 kekurangan buat gue pribadi gitu ya. Pakai motor ini hampir setengah tahun pemakaian. Dan gue juga akan cerita sedikit alasan utama kenapa gue akhirnya jatuhkan pilihan ke Aerox ini. Alasan utamanya karena dari SMA sampai ke kuliah emang gue suka pakai motor sport full fairing gitu ya. Tapi ketika masuk dunia kerja, terus juga jalanan dari rumah ke kantor cukup jauh 45 km, pulang pergi sekitar 90 km gitu ya, dan juga situasi jalan yang crowded, khususnya pas pulang tuh itu macet banget. Dan akhirnya setelah 3 bulan memakai motor sport, akhirnya gue give up cuy. Dan kebetulan nih si Aerox ini meluncur di November 2020 gitu kan. Dia punya desain yang menurut gue oke, memadukan antara motor matic dan juga motor sporty. Jadi lo dapat friendly berkendaranya motor matic tapi tetap nggak kehilangan hasrat untuk dapetin motor yang tampilan seperti ini. Dan kita akan langsung aja nih ngebedah kelebihan dan kekurangan dari Aerox ini. Jadi buat teman-teman yang punya rencana pengen beli motor ini tapi masih bingung soal kelebihan dan kekurangannya, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kumparan. Oke, yang kelebihan pertama udah pasti soal desainnya teman-teman. Ini desainnya menurut gue oke gitu ya. Tadi gue bilang dia memadukan antara motor matic dan juga motor sporty. Matic tentu dari posisi berkendaranya lu tinggal gas aja, mainin gas, rem itu udah gampang. Kesan sportinya tentu di bagian desainnya, khususnya di bagian fairing kiri kanan ini nih. Jadi kayak motor-motor ya full fairing gitu kan. Terus juga yang gue suka dari motor ini soal desainnya ya menurut gue nggak terlalu lebay dibandingkan dengan model sebelumnya, karena yang generasi sebelum ini menurut gue desainnya terlalu milenial banget gitu. Dia tajam-tajam dari depan, samping, sampai belakang tajam-tajam. Dan ubahan desain ini juga merevisi sedikit untuk bagian posisi berkendara, jadi area fairing ini nggak terlalu mepet dengan lutut pengendaranya. Jadi menurut gue untuk desain yang seperti ini cukup oke lah ketika digunakan harian. Nah, nyambung ke tampilan, gue juga udah beberapa nih ngelakuin ubahan di motor Aerox gue ini. Pertama, kayak di bagian dasi ini nih, gue sekarang udah carbon Kevlar gitu ya. Ini asli. Terus juga beberapa juga gue ganti carbon Kevlar seperti di bagian belakang itu tuh, tanduk situ. Dan juga gue ada merubah bagian visornya. Jadi supaya kelihatan lebih sporty. Dan ini nih, visor ini mirip banget sama dengan generasi sebelumnya. Jadi ketika lo beli motor Aerox, lo mau ganti visornya, ini sama, plug and play dengan Aerox yang sebelumnya. Dan yang kedua, kelebihan menurut gue yang ada di motor ini adalah soal fiturnya teman-teman. Karena dia punya fitur namanya Y-Connect. Jadi lo bisa mantau segala informasi penting soal kendaraan lewat layar di smartphone. Cara juga cukup mudah, tinggal download aplikasi Y-Connect di Play Store maupun di Apple Store gitu ya. Lo tinggal masukin nomor rangkanya ataupun scan barcode. Nah, terus lo situ bisa ngelihat berbagai informasi mulai dari notifikasi adanya malfungsi, terus juga notifikasi pengingat servis, sampai ada ref dashboard. Lo bisa ngeliat nih bukaan RPM motor di layar HP lo. Terus juga yang kedua, sebenarnya fitur lama gitu ya tetap ada di motor ini, yaitu lampu depan sudah LED, sekarang dipermanis dengan lampu DRL nih. Sekarang dia bentuknya garis gitu, jadi semacam kayak alis gitu ketika nyala. Dan lampu belakang juga sudah LED, sekarang dia punya desain yang lebih minimalis dan sipit, tapi nggak ngurangin intensitas cahaya ketika lo neken tuas remnya. Tapi sayangnya untuk lampu sen gitu ya, memang masih pakai bohlam biasa, bohlam kuning biasa. Tapi menurut gua yang penting fungsinya sih ya. Jadi ketika lo mau ganti ya juga gampang, pakai produk-produk aftermarket yang tersedia di beberapa online shop maupun ketika lo datang ke bengkel. Terus juga nih fitur yang ada di motor ini, karena ini varian tertinggi, dia ada fitur namanya Smart Key atau keyless gitu ya. Jadi lo tinggal kantongin remote, tinggal putar knob, motor bisa nyala. Dan motor ini juga ada fitur namanya anti-lock braking system untuk varian tertinggi. Cuma sayangnya cuma satu channel doang di bagian depan.
Lalu untuk panel meternya, si Aerox ini sekarang dia punya desain dan tampilan yang baru. Gue sih suka ya dengan gaya atau desainnya. Sekarang dia punya latar warna kayak ungu kebiruan gitu. Terus juga udah negatif display dan nampilin beberapa informasi nih, mulai dari odometer, terus juga ada tachometernya. Terus juga ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar real time sampai konsumsi bahan bakar rata-rata. Terus juga ada pengingat ganti oli, ganti V-belt lengkap. Dan dia juga bisa diatur nih untuk keterangan backlightnya. Jadi lu bisa pilih yang paling redup, normal sampai yang paling tinggi untuk kecerahan di layar panel meternya. Dan kelebihan ketiga menurut gua ada di sektor dapur pacu ya teman-teman. Mesin berkubikasi 150 cc ini menurut gue udah cukup banget temenin mobilitas gue sehari-hari gitu ya, mulai dari berangkat kerja, beli makan ataupun jalan-jalan santai. Terus juga buat stop and go juga lumayan gitu ya, torsi dan tenaganya pas karena dia sekarang punya tenaga sekitar 15,1 daya kuda pada 8000 rpm dan torsinya 13,9 Nm pada 6000 rpm. Dan motor ini juga punya teknologi namanya VVA ataupun variable katup gitu ya. Jadi dia akan aktif kira-kira di 5000 sampai 6000 rpm. Ketika lo bejek gas itu memang agak berasa gitu ya hentakan tambahan. Dan motor ini, Aerox ini dia pakai mesin yang sama plug-ketiplek dengan all new Yamaha NMAX. Jadi mesinnya sama dipasang di sini dan juga dia sekarang punya struktur atau konstruksi rangka yang baru. Terus juga CVT yang baru dan filter box yang baru, dia dimensi lebih besar gitu ya. Kalau misalkan dibandingin dengan generasi sebelumnya, dia ada peningkatan tenaga sekitar 0,4 daya kuda dan torsinya sekitar 1 Nm. Sebenarnya nggak terlalu besar tapi cukup lah, dan untungnya nambah outputnya. Nah, untuk menambah performa dari Aerox milik gue ini, gue ada melakukan perubahan beberapa sih, sebenarnya nggak banyak. Kayak contohnya knalpot gitu ya, gue pakai knalpot yang racing memang, tapi suaranya nggak keras. Gue pakai knalpot dari Rogue One. Terus juga gue udah ganti untuk sektor pengapian, khususnya di bagian busi gue pakai NGK Moto DX, jadi katanya di atas busi iridium. Ya so far sejauh ini gue udah cukup puas sih dengan ubahan yang ada di motor ini. Kalau misalkan memang nanti udah beberapa lama gue bosen, mungkin gue akan melakukan ubahan di bagian CVT, maupun mungkin nanti kalau misalkan garansinya udah habis, gue akan beberapa oprek untuk bagian dalam mesinnya. Kelebihan terakhir ataupun kelebihan keempat gitu ya yang gue rasain sendiri dari all new Aerox ini adalah soal keiritan bahan bakar yang gue kategorikan cukup baik lah. Nah, gue pakai dengan gaya berkendara campur gitu ya, kadang ngebut, kadang pelan, terus juga ngelewatin beberapa spot jalanan yang macet. Ini di panel meternya tertera 40 sampai 42 km/liter. Bahkan nih, gue pernah juga coba ngetes gitu ya konsumsi bahan bakar terbaiknya, gue pernah sampai 46 sampai 49 km/liter. Memang untuk gaya berkendaranya eko banget gitu ya, sampai 40 50 kayak keong aspal tuh. Tapi kan nggak mungkin kan kita jalan kayak gitu di jalanan harian. Pasti ya rata-rata memang motor ini di 40 sampai 42 km/liter. Lalu juga nih pabrikan melakukan ubahan di bagian volume tangki bahan bakarnya. Kalau dulu kan 4,6 liter ya, sekarang jadi 5,5 liter. Menurut gue sih memang cukup oke, tapi sayangnya nggak sebesar Yamaha NMAX. Dia dapat 7,1 liter. Jadi ya gue masih sering bolak-balik ke pom bensin gitu ya, apalagi ketika lo touring. Kayak contohnya gue ke puncak gitu kan, ya gue sering bolak-balik ke pom bensin. Sebenarnya nggak boros, cuman emang kapasitas tangki bahan bakarnya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan motor-motor kayak NMAX maupun PCX. Nah, tadi gue udah ngebahas 4 kelebihan dari all new Aerox ini. Biar imbang, gue akan juga ngebahas 4 kekurangan yang ada di Yamaha Aerox. Pertama ada di sektor akomodasi teman-teman. Sebenarnya di bagian kompartemen sebelah kiri itu ada ruang, cuman menurut gue nggak terlalu banyak, bahkan kecil gitu ya. Ketika lo naro botol mineral gitu, bahkan yang dengan ukuran sangat kecil itu nggak bakal bisa masuk. Naro power bank juga nggak bisa masuk. Kalaupun naro sarung tangan sebenarnya bisa, tapi harus lu akalin kayak ditendet-tendet gitu ya, dimasukin paksa, dan itu akan ngebuat ruang akomodasi dari kompartemen sebelah kiri jadi lebih kecil. Terus juga di dalam situ ada power outlet, lo bisa ngecas smartphone lo.
Tapi ketika lo ngecas gitu ya, ketika lo bawa motor ini, itu gua jamin nggak akan bisa masuk tuh di bagian kompartemennya, karena kan HP-HP sekarang gitu ya dia punya layar yang lebih besar gitu ya, 5 inci, dan itu nggak bakal bisa masuk. Jadi ngakalinnya lo bisa taruh holder di bagian spion, tapi menurut gua sih jadi ribet gitu ya, dan juga ngurangin estetika dari motor itu sendiri. Cuman sayang, kenapa ya kompartemennya nggak dibuat gede aja, jadi bisa naruh HP langsung di situ. Jadi ketika lo pengen bawa banyak barang-barang gitu ya, ketika lo mobilitas, jadi mau nggak mau lo harus taruh di bagian bagasi ini. Untungnya dia punya bagasi sekitar 24 liter. Ini bisa naruh helm full face, bisa masuk. Terus juga bisa naruh sarung tangan, jas hujan, jaket. Ya untungnya bagasinya cukup besar. Tapi memang jadi agak ribet nih ketika lo buru-buru di jalan, ya lo harus buka bagasi. Lo nggak bisa manfaatin kompartemen di depan. Dan juga dia juga nggak ada ini nih, di depan ini nggak ada cantolan gitu ya. Padahal sebenarnya berguna tuh ketika lo kayak pengen beli makan, lo bisa nyantolin makanan lo tuh di bagian depan ini. Cuman sayangnya nggak ada. Tapi bisa kayak ditambahin untuk penganyet di depannya. Dan kekurangan kedua yang gue rasain langsung gitu ya selama hampir setengah tahun pemakaian adalah suspensi, teman-teman. Khususnya suspensi depan nih, dia punya karakter sebenarnya empuk, tapi ketika lo ngehajar jalanan rusak ataupun posisi tidur lah, ataupun jalan berlubang, ini berasa banget jedak-jeduknya. Sebenarnya bukan bottoming, tapi kayak berasa aja tuh jedak-jeduk sampai ke area tangan, dan itu juga bunyi tuh jeduk ketika ngelewatin jalan-jalan rusak. Nah, ini juga jadi salah satu keluhan gitu ya di Aerox lama, dan gue nggak tahu kenapa Yamaha nggak coba revisi di bagian suspensi depannya. Cuman katanya di beberapa forum yang gue baca harus ada reborn ulang di bagian suspensinya, kayak harus mengganti kompresi oli di bagian suspensi depannya. Sementara untuk bagian suspensi belakang, ini menurut gue jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih enak dibandingkan model sebelumnya. Sebenarnya, tapi kalau misalkan dipakai boncengan, memang masih ada bottoming, jeduk gitu ya, berasa apalagi ketika bawa temen bonceng sekitar 70-80 kg itu akan berasa jedak-jeduknya. Tapi ketika lo pakai sendiri, nah ini suspensinya antep, enak, dan juga dia sudah subtank, dan ada juga pengaturan untuk payload kekerasan dan kelembutan dari suspensi itu. Masuk kekurangan ketiga menurut gue pribadi dari Aerox ini ada di sektor pengereman, teman-teman. Sebenarnya ini motor masih punya rem gitu ya, masih bisa ngerem, masih bisa berhenti, cuman untuk karakternya menurut gue masih kurang gitu ya. Apalagi ini kan motor dibilang motor sporty gitu ya, Matic Sporty. Khusus di bagian belakang nih, dia masih pakai rem tromol gitu ya, belum ada disc brake. Jadi ketika lo pengen advance lagi ya lo harus keluar effort, duit gitu ya, bikin atau dimodifikasi supaya ada disc brake-nya. Tapi ketika lu pasang disc brake, otomatis fitur handbrake akan hilang, teman-teman. Terus juga untuk rem depan menurut gue sebenarnya udah cukup oke, cuman gue ingin lebih pakem lagi, jadi gue ganti nih teman-teman untuk pengeremannya. Jadi hampir satu set lah ya gue ganti, mulai dari master remnya, terus juga handle remnya, sampai kaliper remnya, dan juga selang remnya. Untuk master rem gue pakai Nissin Samurai, jadi lebih besar untuk pistonnya, jadi ketika dia nekan dia akan menekan rem bisa lebih oke lagi. Terus juga untuk kaliper rem gue pakai yang 2 pot, jadi bisa mencekram area disc brake jadi lebih bagus. Dan tentunya gue ganti untuk selang remnya, jadi supaya distribusi oli ke bagian kaliper bisa lebih lancar. Selebihnya itu aja sih teman-teman untuk pengeremannya gitu ya, yang menurut gue sebenarnya harus bisa ditingkatkan lah, apalagi nih motor punya DNA motor sporty gitu. Dan kekurangan keempat, menurut gue pribadi subjektif ya, lagi-lagi sebenarnya nih motor seharusnya bisa nih dikasih fitur traction control, itu menurut gue jadi kekurangan di motor ini. Apalagi kan dibilang desainnya sporty gitu ya, bahkan Yamaha bilang memang ngeklaim motor ini emang motor Matic Sporty, dan lu bisa lihat memang nggak ada fitur traction control, padahal itu fitur cukup penting gitu ya, apalagi di motor-motor Matic yang punya kubikasi besar. Itu akan meminimalisir potensi terjadinya ban slip ketika lewati jalan yang licin maupun berpasir. Ya alasannya ya masih cukup logis lah ya, mungkin untuk mengurangi bobot, supaya menjaga bobotnya, supaya PWR tetap terbaik. Dan ketika ada fitur TCS, yang pasti harganya akan terkerek naik, dan permasalahannya lu mau beli apa enggak. Kalau gue sih kalau ada TCS dan naiknya nggak terlalu banyak, ya nggak ada salahnya untuk gue beli.
Dan itulah 4 kelebihan dan juga 4 kekurangan dari gue soal pemakaian Aerox ini hampir setengah tahun gitu ya, 6 bulan. So far untungnya sejauh ini gue nggak ngerasain beberapa gejala, itu nggak ada, mesin masih oke. Kalaupun ada mungkin suspensi ya, yang tadi gue bilang suspensi depan itu minor lah, itu masih bisa diakalin, bisa diubah-ubah sedikit. Jadi semoga video ini bisa memberikan kalian referensi atau informasi bagi teman-teman yang sedang bingung nih ataupun lagi galau menentukan pilihannya motor Aerox. Jadi segitu dulu lah video gua bersama motor ini, suka dukanya. Buat kalian yang suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal Aerox gua ini di kolom komentar. Gue Bang Ica cabut. Bye bye.